kekayaan, dan harta itu baik, sejauh diperlakukan sebagai sarana, bukan sebagai tujuan hidup. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Ada satu pemahaman dasar yang mesti kita ketahui, bahwa keselamatan itu bukan pertama-tama jasa kita manusia. Keselamatan itu datang dari Allah. Allah yang mengasihi dunia, sehingga menyerahkan putra tunggalnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang kaya dalam kisah Injil hari ini bukanlah pribadi yang secara moral buruk, bukan pula pribadi yang secara hukum jahat. Dialah pribadi yang baik dan taat pada perintah Allah. Tetapi dia memiliki konsep keselamatan yang keliru. Dia berpikir bahwa keselamatan merupakan usaha manusia semata-mata. Hal ini terbaca jelas dalam pertanyaannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia katakan, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara-saudari yang saya kasih, sehebat apapun manusia berbuat baik dan benar, manusia tidak dapat memperoleh keselamatan melalui usahanya sendiri. Kita ingat isi surat Paulus kepada Titus. Paulus katakan, pada waktu itu dia atau Kristus telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Allah menyelamatkan kita dengan karya penebusan yang Yesus lakukan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka tidaklah heran jika Yesus mengatakan secara tegas bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh karena itu, siapapun yang mau mengalami kehidupan kekal mesti menjadikan Yesus sebagai jalan. Tidak ada jalan lain menuju keselamatan selain Kristus, atau dengan kata lain, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Sebab dialah jalan yang mempertemukan kita dengan sang kebenaran, yang mempertemukan kita dengan sang kehidupan itu sendiri, yaitu Allah. Ajakan Yesus kepada orang kaya itu, "Ikutlah aku," merupakan frasa penting dalam iman Kristiani, bahwa kehidupan kekal hanya dapat kita peroleh ketika kita menempatkan telapak kaki kita pada telapak kaki Kristus. Jejak kaki yang tidak pernah berjalan mundur ketika cinta menuntut pengorbanan. Jejak kaki yang pernah tertatih-tatih memikul salib dari rumah Pilatus sampai di puncak Golgota. Jejak kaki yang menanggalkan kemewahan kasut dan kelembutan karpet sebagai putra mahkota surgawi untuk menunjukkan kepada manusia bahwa hanya kasih yang bersifat abadi, bukan uang, bukan kekayaan, bukan prestasi, bukan juga status. Dapat dipahami bagaimana Yesus memandang orang itu dengan tatapan penuh kasih dan mengundangnya melepaskan apa yang paling ia sayangi, yaitu hartanya. Yesus mengajak si kaya itu memanfaatkan harta demi kebaikan sesama, sampai dia memiliki satu pegangan dalam hidupnya, yaitu Kristus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekayaan dan harta itu baik, sejauh diperlakukan sebagai sarana, bukan sebagai tujuan hidup. Tujuan hidup kita bukan hanya kemakmuran semata-mata, tetapi agar kita memiliki hidup yang kekal. Dan kehidupan kekal hanya ada dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Orang kaya itu telah pergi meninggalkan Kristus karena hartanya banyak. Apakah saya dan Anda juga
mau pergi dari Kristus. Sekian renungan hari ini. Tuhan memberkati kita.